Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait cara marah yang benar. Nah, setiap orang pasti pernah marah. Nah, marah itu adalah hal yang normal, bahkan bisa menjadi hal yang baik sebenarnya dan sesuatu hal yang menyehatkan. Jika apa? Jika kemarahan tersebut dilakukan dengan cara yang benar. Nah, melakukan kemarahan yang benar itu dapat melampiaskan rasa marah kita, bisa membuat seseorang itu merasa lebih lega, merasa plong, dan bahkan bisa memotivasi orang yang dimarahi tersebut untuk bisa melakukan sesuatu lebih cermat, lebih baik, dan lebih teliti lagi. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah cara marah yang benarnya. Jadi ada 3 cara marah yang benar sebenarnya yang dapat kita lakukan agar kemarahan tersebut bisa berdampak lebih positif. Apa saja caranya? Cara yang pertama itu adalah marah dengan silent treatment. Apa sih yang disebut dengan silent treatment itu? Nah, silent treatment adalah sikap ketika seseorang lebih memilih untuk diam dan mengabaikan orang yang sedang berkonflik dengan dia, artinya mendiamkan. Nah, silent treatment ini cocok sebenarnya jika diterapkan yang faktor penyebab marahnya itu adalah orang, bukan situasi atau eh, keadaan tertentu. Nah, jadi ketika yang membuat marah kita itu adalah orang lain, maka kita sangat cocok untuk menggunakan silent treatment ini. Kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya. Nah, dengan silent treatment ini, dengan teknik ini, dengan kita menerapkan teknik silent treatment ini, kita bisa membuat seseorang itu menyadari kesalahannya pada kita tanpa kita harus mengucapkannya. Jadi membuat mereka sadar tuh, oh apa sih yang aku lakukan sehingga dia melakukan silent treatment. Silent treatment itu mendiamkan ya. Nah, itu jadi gunakan teknik ini. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk bisa marah yang benar adalah marah untuk menasehati, bukan marah dengan membentak. Itu beda. Nah, sering sekali karena marah seseorang itu cenderung mudah mencaci maki, mengucapkan kalimat buruk, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Bahkan yang lebih parah adalah sambil teriak-teriak tuh, membentak tuh. Nah, cara marah yang seperti itu sebenarnya adalah cara marah yang keliru. Cara seperti itu sangat buruk. Kenapa? Karena bisa menjatuhkan atau membuat down mental seseorang. Nah, itu buruk. Jadi harus kita hindari. Cara marah yang benar itu adalah dengan lembut. Caranya itu lembut, tidak teriak, masih santun. Artinya kan isi dari marahnya tersebut itu isinya untuk mendidik, untuk menasehati, bukan sembarangan mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas, tidak seperti itu. Jadi marahlah dengan tujuan untuk menasehati agar seseorang itu bisa melakukan atau menyadari kesalahannya dan melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Isi ketika seseorang itu marah untuk menasehati, maka isi dari perkataannya itu bukan sesuatu yang kasar, tapi berisi atau bermakna untuk sebuah kebaikan. Itu yang perlu dipahami. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan atau cara marah yang benar adalah jangan melukai diri atau bahkan sampai melukai orang lain. Nah, kadangkala ketika seseorang itu marah, emosinya itu tidak terkontrol, emosinya itu memuncak, itu membuat pikiran atau logika seseorang itu tidak bisa berpikir secara jernih lagi itu. Karena tersulut oleh emosi, tersulut oleh amarah. Nah, sehingga seringkali mereka itu bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Bisa menghancurkan barang, memukul, bahkan kan sering sekali kita ketemui orang yang melakukan kekerasan fisik ketika marah karena mereka tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi jangan menyakiti orang lain, jangan memukul atau bahkan melukai pakai senjata tajam, jangan seperti itu marah yang tidak benar. Tapi ketika kita marah, jangan sampai kita itu main fisik ya. Marah yang benar itu tidak main fisik. Marahlah secara santun aja, sangat dihindari.
sangat perlu kita hindari marah dengan melakukan aktivitas-aktivitas fisik ya, baik untuk melukai diri kita atau orang lain. Jangan lakukan itu. Demikian tadi terkait pembahasan 3 cara marah yang benar. Ini mungkin bisa kita lakukan agar amarah kita itu bisa berdampak positif baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jadi yang keliru itu, yang tidak boleh itu adalah bukan marahnya, tapi cara untuk meluapkan rasa marah tersebut. Demikian video ini, semoga bermanfaat.